Halo kan, bertemu lagi di Pandava Android. Dan kembali lagi nih ya di Pandava Talk ya, dimana segmen yang jarang muncul gitu ya sekarang. Karena bikin Pandava Talk tuh butuh riset teman-teman ya. Jadi saya lagi sibuk gitu ya, jadi nggak bisa riset gitu kan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, karena katanya Omikron ini sedang masuk ke Indonesia. Ya kita hanya bisa berdoa dan menjaga kesehatan pokoknya ya. Dan gini teman-teman ya, pada minggu-minggu ini nih ya, atau beberapa bulan kemarin ya, itu muncul fenomena aneh di dunia Android teman-teman. Yaitu di mana ya tiba-tiba bocil-bocil nih pada WhatsApp saya minta HP-nya di custom room. Aslinya sih nggak apa-apa ya, itu rezeki juga buat saya gitu kan. Tapi ya mereka itu nggak tahu kayaknya nih apa itu custom room gitu. Mereka pikir custom room itu ya HP di custom room itu langsung speknya spek gaming pak. Ya kan? Padahal kan enggak ya. Pernah nih ya kejadian ya. Baru kemarin teman-teman ya ada bocil ya HP-nya tuh Redmi 5 Plus teman-teman ya. Minta di custom room sama custom kernel ya. Udah saya customin, udah dibayar, terus dia main komplain. Katanya main PUBG masih ngeframe. Kan aneh ya. Kan lucu gitu ya. Nah, makanya nih ya, pada segmen pada foto kali ini nih, saya itu mau berbagi sedikit nih ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu custom room gitu ya. Tapi ya sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau disclaimer dulu, saya itu bukan operator jago atau teknisi handal. Tapi di sini saya itu cuma mau berbagi ilmu buat teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan, silakan tulis di kolom komentar sebagai koreksi saya dan teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan nih ya, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya nih teman-teman. Karena dengan subscribe channel Pandava Android, teman-teman sudah membantu saya untuk terus mengembangkan channel Pandava Android. Dan jangan lupa dicentang juga tuh lonceng notifikasinya gitu ya. Karena di setiap malam minggu bakal ada live stream seru-seruan main game gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau ketinggalan, silakan di subscribe channel Pandava Android. Oke deh, langsung aja kita intro dulu. Jadi sebelum kita mengenal apa itu custom room, kita mesti tahu dulu nih, apa itu Android. Android adalah sistem operasi atau OS yang berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat berlayar sentuh, mulai dari smartphone, tablet, hingga komputer. Karena Android itu berbasis Linux, jadi ada beberapa kelebihan Android yang mirip Linux. Mulai dari Android yang bersifat open source, memiliki user interface yang ramah, dan hampir digunakan berbagai macam brand smartphone di dunia. Nah, karena Android itu open source, maka banyak developer yang boleh menciptakan custom recovery, custom room, hingga custom kernel. Nah, kita akan bahas tiga hal ini nih. Apakah tiga hal ini itu berpengaruh langsung untuk performa Android kita atau smartphone kita? Dan kita langsung aja mulai dari apa itu custom recovery. Hampir semua smartphone itu memiliki recovery bawaan atau sering kita sebut dengan stock recovery. Tapi stock recovery itu memiliki fungsi yang sangat terbatas, yang biasanya kita cuma bisa hard reset, install update system, atau reboot ke bootloader. Bahkan fitur ADB-nya pun juga terbatas gitu, kita nggak bisa nginstal zip atau file dari pihak ketiga. Nah, untuk masuk ke stock recovery ini teman-teman, atau recovery bawaan, biasanya semua Android itu sama ya, dimana dengan keadaan mati, kita tekan tombol power dan volume up hingga masuk ke mode recovery. Lalu, apa fungsinya atau bedanya custom recovery dengan stock recovery? Jadi stock recovery itu adalah recovery yang di-develop oleh pihak ketiga dengan menawarkan fitur-fitur yang lebih lengkap seperti backup restore, web format beberapa partisi, dan menginstal file dari pihak ketiga ya, yaitu custom room, routing, atau kernel. Jadi jadi custom recovery ini teman-teman itu lebih lengkap dibanding stock recovery. Nah, next kita bahas tentang room nih. Ada stock recovery, juga ada yang namanya stock room nih. Jadi gampangnya sih stock room ini adalah room bawaan asli dari yang disediakan oleh vendor HP Android. Ya kayak contoh ya, yaitu misalkan Redmi pakai roomnya MUI, kalau Samsung pakai TouchWiz dan lain-lain. Nah, berarti kalau custom room itu adalah room yang dikembangkan oleh pihak ketiga dan biasanya sudah dioprek sedemikian rupa sehingga lebih ringan. Entah aplikasi bawaan dihapus atau sama developernya nih dikasih script tambahan biar makin ringan gitu ya. Pokoknya custom room ini tuh bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Nah, kita bakal bahas lebih buruknya ini di akhir video. Next kita bahas tentang kernel. Nah, kernel juga sama nih. Dia juga punya, Android itu punya stock kernel. Fungsi kernel itu sangat penting teman-teman. Karena kernel itu menjadi jembatan antara software dan hardware.
karena kernel ini mengatur semua konfigurasi input dan output sebuah perangkat. Jadi bisa dibilang kernel itu memberi batasan di mana proses berjalan demi kestabilan perangkat kita, teman-teman. Nah, kalau custom kernel berarti kernel yang modif oleh pihak ketiga untuk memberi batasan lebih dari stok kernel. Mungkin contohnya CPU normal berjalan di 2 GHz. Dengan memodifikasi kernel atau menggunakan custom kernel, mungkin kita bisa berjalan di 21 GHz. Ataupun manajemen RAM yang lebih baik dengan menggunakan custom kernel. Nah, sampai sini semoga teman-teman tuh ngerti ya apa fungsi dari custom recovery, custom ROM hingga custom kernel. Nah, dari ketiga hal itu tadi, yang paling berpengaruh pada performa smartphone kita adalah custom ROM dan custom kernel. Kenapa dua hal ini berpengaruh? Karena custom ROM memberikan kita ROM yang ringan. Karena di custom ROM itu aplikasi yang gak penting dibuang, teman-teman. Dan apalagi kalau kita menggunakan gaps yang versi kecil kayak Pico atau Nano. Dengan itu, RAM usage kita bakal lebih sedikit lega. Dan biasanya developer akan memasukkan fitur-fitur khusus untuk membuat kinerja smartphone kita semakin maksimal. Ditambah lagi dengan custom kernel yang memberikan batasan lebih untuk kinerja smartphone kita. Smartphone kita akan menjadi lebih kencang dan ringan, teman-teman. Tapi semua itu kembali lagi ke spesifikasi smartphone kita masing-masing. Karena custom ROM dan custom kernel hanya memaksimalkan secara software, teman-teman. Secara hardware, ya bakal tetap mentok gitu di spesifikasi smartphone kita. Di Snapdragon 625 ya bakal Snapdragon 625 aja gitu, nggak bakal berubah secara hardware. Nah, apa yang terjadi kalau kita memaksa smartphone kita berjalan melebihi batas spesifikasi? Yang bakal terjadi adalah smartphone kita bakal lebih hangat ya, lebih panas gitu, lebih boros baterai, mungkin tidak stabil, dan mungkin boot loop hingga break, teman-teman. Nah, itulah tadi ya penjelasan tentang custom recovery, custom ROM hingga custom kernel. Semoga teman-teman di sini yang mungkin belum paham awalnya jadi sedikit paham gitu, dan akhirnya ada gambaran ya kalau misalkan mau custom ROM atau custom kernel, jadi ada gambaran gitu. Dan aslinya sih nggak salah ya kita mau custom ROM atau custom kernel, karena emang efeknya berasa kok. Android kita jadi lebih ringan, smartphone kita lebih kenceng gitu ya. Main game juga kerasa gitu. Cuman ya kita mesti sadar diri ya spesifikasi HP kita tuh apa gitu ya. Kalau kentang ya kentang aja gitu kan. Jadi paling nggak di custom ROM yang awalnya mungkin patah-patah gitu, agak sedikit lancar udah bersyukur banget, teman-teman. Jangan maksain teman-teman itu ngoverclock atau custom ROM hingga melebihi spesifikasinya. Ya kalau misalkan teman-teman punya uang lebih gitu buat beli HP baru ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau nggak punya uang terus HP-nya break, aduh ya kan, tombok-tombok loh. Nah jadi ya itulah ya penjelasan dari tiga hal tersebut ya, custom recovery, custom ROM hingga custom kernel. Semoga jadi ilmu buat teman-teman, dan mungkin saya ada salah gitu ya, silakan dikoreksi, ditulis kolom komentar. Dan mungkin sekian ya buat Pandava Talk pada kali ini, dan semoga buat teman-teman yang belum paham jadi paham sekali lagi. Dan buat teman-teman yang mau custom ROM, custom kernel, custom recovery tapi takut, bisa langsung datang ke toko saya di Jalan Dr. Cipto nomor 61 di Cilacap ya. Yang jauh-jauh bisa kirim, langsung aja dicuskan ya kan, WhatsApp saya langsung. Oke deh, mungkin sekian buat video pada kali ini, dan sekali lagi semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel Pandava Android agar selalu karena itu salah satu dukungan ya agar channel ini terus berkembang. Oke, sekian sekali lagi, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye, dadah.